You're listening www.bcfm.com. BSI Radio, ceriakan harimu. BSI Radio, ceriakan harimu. Selamat siang Sobat BSI, berjumpa lagi bersama saya Salamedi dalam program Ada News. Minggu 19 Juli 2020, kami telah menyiapkan beberapa berita yang telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah mengizinkan siswa-siswinya untuk kembali masuk sekolah. Yang kedua, ojek online selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, wawancara ibu rumah tangga tentang anaknya yang tidak bisa masuk sekolah karena faktor umur. Yang keempat, mencari nafkah melalui sepeda. Yang kelima, selama pandemi COVID-19, guru mengajar di rumah. Yang keenam, tanggapan pelajar SMP mengenai COVID-19. Yang ketujuh, wawancara Pak RT tentang COVID-19 yang belum tuntas. Yang kedelapan, para karyawan yang di WFH-kan. Yang kesembilan, rice bowl laris manis di tengah pandemi COVID-19. Yang terakhir, Nuskin kosmetik yang terbuat dari bahan alami. Berita pertama datang dari Jakarta Utara, yaitu pemerintah mengizinkan siswa-siswinya untuk kembali masuk sekolah. Namun, ada sebagian masyarakat yang berpendapat berita ini disiarkan langsung oleh Surya Adi. Ya, baik pemirsa pendengar radio, saat ini saya Suardi Prasetya bersama Ibu Siti Samsia. Ya, dengan kerjanya apa, Bu? Bu rumah tangga. Ibu, saat ini aku ingin menanyakan beberapa hal tentang sekolah nih, Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat anaknya baru masuk sekolah lagi? Seneng sih ada masuk sekolah lagi karena udah libur panjang. Jadi anak-anak juga seneng. Jadi anak-anak senang lagi ya, Bu, masuk sekolah lagi. Nah, yang kedua nih, Bu, selama COVID kan anak Ibu kan sekolah libur panjang nih. Kira-kira pas pertama masuk, Ibu sendiri merasa kesulitan nggak ya dari segi apapun gitu, Bu? Kesulitan juga sih karena masih takut juga ya, karena selama COVID ini kan banyak rebahannya. Jadi anak-anak seragamnya udah pada kecil gitu loh, jadi nyari seragam juga susah karena toko-toko baju juga masih ada yang tutup, toko-toko buku juga masih ada yang tutup, jadi susah lah nyari perlengkapan sekolah gitu. Oh iya, dari perlengkapan sekolahnya ya, Bu, baju-bajunya udah mulai pada sempit ya kan, jadi susah lagi ya kan. Nah, apakah di sekolah anak Ibu sudah memulai pelajaran gitu, Bu? Sudah mulai, tapi masih secara online sih, belum rata masuk ke sekolah semua. Rata-rata digilir masuk sekolahnya seminggu ada 3 kali masuk, nggak setiap hari masuknya. Oh, jadi nggak setiap hari masuk gitu, digilir ya, Bu, jadi selang-seling gitu. Nah, ini yang terakhir, Bu, menurut Ibu nih kedepannya seperti apa kalau COVID ini masih ada dan anak sekolah harus tetap masuk? Khawatir juga ya karena ada virus COVID ini. Secara anak-anak kan kurang bisa dikasih tahu juga ya. Maklum karena masih anak-anak, jadinya kita sebagai orang tua juga masih was-was juga. Kurang pengetahuan tentang COVID. Namanya juga masih anak-anak ya. Jadi ya kita sebagai orang tua khawatir juga sih kalau masalah itu. Oh iya. Jadi kalau anak-anak mah kurang ngerti ya, Bu. Kita sebagai orang dewasa harus menjaga, ngasih tahu ke anak-anak kita buat ada virus nih, jaga kesehatan gitu. Oke, itulah sekian wawancara saya dengan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kedua datang dari ojek online selama pandemi COVID-19. Berita ini akan disampaikan oleh Surya Adi. Baik, terima kasih para pendengar radio.
Saat ini saya Surya Prasetya bersama dengan abang ojek online bernama Harun. Oke, Mas Harun. Saya ingin nanya nih, bagaimana pendapatan sehari-hari menjadi ojek online sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19? Pendapatannya otomatis pasti berkurang ya sebelum adanya pandemi COVID ini. Karena semenjak adanya pandemi ini kita nggak sebagai ojol tidak bisa mengangkut penumpang, hanya bisa membawa paket atau makanan. Otomatis berkurang, tidak seperti adanya COVID. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Bagaimana perasaan Mas nih saat pemerintah mencabut larangan ojek online untuk mengangkut penumpang? Perasaannya gimana? Perasaannya pastinya kita sebagai ojol merasa sedih ya, karena tidak bisa membawa penumpang, otomatis pendapatan kan pasti berkurang. Selain penumpang, kita mau paket mungkin itu hanya sedikit, atau makanan hanya ada jam-jamnya tertentu, tidak seperti bawa penumpang. Karena pembawa penumpang bisa kapan aja, tidak seperti membawa paket dan makanan. Ya itu aja sih saya rasa mah. Oh iya, berarti dari kebijakan itu cukup sedih ya Mas, karena tidak bisa membawa penumpang gitu. Nah, apakah ada kebijakan nih atau peraturan dari pihak ojek online saat membawa penumpang? Ya kebijakannya ada ya dari pihak Grabnya sendiri. Kita membawa penumpang diwajibkan memakai masker atau membawa helm sendiri. Dan dari pihak Grab kita juga ada aplikasi yang membawa pembatas kepada penumpang berupa kayak plastik gitu. Jadi bisa mencegahnya adanya COVID juga kali ya. Mungkin itu aja ya. Nah, Mas, pertanyaan terakhir nih. Adakah kegiatan lain nih selain bekerja sebagai ojek online? Selain bekerja sebagai ojek online ya kita mungkin pintar-pintar sendiri ya mencari pekerjaan lain, seperti saya pribadi mungkin sambil berdagang di pasar ya, berdagang apa aja lah, karena ojek online sepi sejak adanya pandemi ya. Selain berdagang mungkin kita juga kadang kerja sebagai serabutan, membantu kenek, bisa jadi kenek tukang ataupun kenek teknisi AC ya. Mungkin itu aja sementara yang saya kerjakan ya. Baik, terima kasih Mas Harun. Itulah berikut wawancara saya bersama Mas ojek online atau bisa bernama Mas Harun. Sekian beritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tindakan yang lebih bijaksana daripada membuang sampah sembarangan. Kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas air mineral ini untuk dijadikan vas bunga, tempat pensil, dan celengan. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat dilakukan dari hal yang kecil. Bila masih sulit untuk melakukan hal ini, mari kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Berita ketiga datang dari ibu rumah tangga tentang anaknya yang tidak bisa masuk sekolah karena faktor umur. Berita ini akan disajikan oleh Surya Adi. Baik pendengar radio, saya Surya Prasetya. Saat ini saya bersama dengan Ibu. Ya, nama saya Bu Cucun, Pekerjaannya Ibu? ibu rumah tangga. Oke, Bu, saya ingin menanyakan tentang perihal masuk sekolah nih Bu. Bagaimana menurut Ibu tentang kebijakan penerimaan siswa baru mengenai faktor umur? Sebenarnya masalah ya buat semua, saya tidak setuju. Karena selama ini anak saya kan belajar dengan sungguh-sungguh, terus sekarang dengan adanya umur jadi nggak bisa masuk sekolah yang diinginkan, sama seperti ibu-ibu yang lain. Oke, iya Bu. Terus perasaan Ibu nih
Gimana kalau misalkan anaknya ibu tidak diterima? Ya kita kan udah usaha, mau gimana lagi, orang nggak diterima, udah peraturan pemerintah kan seperti itu. Oh iya bu. Solusi ibu nih, gimana supaya anaknya bisa masuk sekolah? Solusinya ya itu, sekarang dari tahap awalnya aja, umurnya aja, dari awal kita masuk sekolah kita harus sudah tahu umur anak kita tuh sekian, terus nanti ke jenjang berikutnya harus umur sekian, jadi udah diprediksikan. Berarti udah diprediksikan ya bu. Oke bu. Terakhir nih bu, harapan ibu untuk kedepannya tentang kebijakan pemerintah gimana maunya bu? Maunya sih kebijaksanaannya umurnya jangan ditentuin seperti itu ya. Jadi selama ini anak kita belajar tuh kayak sia-sia, jadi pengen masuk suatu sekolah tertentu tuh harus dengan umur, sedangkan anak kita kadang-kadang umurnya kurang atau kurang 2 bulan, jadi dia kayak pesimis gitu. Mau saya ya pemerintah benar-benar umurnya tuh dipastiin berapa, sekian gitu. Jadi dari pemerintahannya nih bu. Nah itulah wawancara saya bersama Ibu Cucun mengenai perihal umur untuk masuk sekolah. Baik, itu beritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita keempat datang dari penjual sepeda. Maraknya peminat sepeda di tengah pandemi membuat semakin banyak yang bersepeda di ibu kota. Berikut beritanya disiarkan langsung oleh Surya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar radio, saya Suradi Prasetya. Saat ini saya bersama dengan penjual sepeda, yaitu dengan Bapak atau Mas Ahmad. Mas Ahmad. Semenjak nih ya Mas, pandemi COVID-19 ini masyarakat banyak minat untuk bersepeda. Menurut Bapak gimana? Atau Mas? Ya menurut saya karena adanya pandemi COVID-19 ini kita bisa menjaga kesehatan kita dengan berolahraga secara mandiri dengan bersepeda, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Oh iya, berarti kita harus bersepeda tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya kan Mas. Nah, apakah karena minat masyarakat nih banyak harga sepeda yang sekarang jadi mahal? Apakah itu benar Mas? Ya benar, karena banyaknya lonjakan peminat sepeda saat ini sedang banyak dicari masyarakat. Dan dari pihak pabrik pun memberikan sebuah kenaikan harga dengan alasan peminat yang banyak dan juga pengaruh adanya wabah COVID-19 ini. Oh, jadi dari pabriknya sendiri juga udah ngasih harga yang kenaikan harga ya Mas? Ya, oke. Dari apa ya? Dari kita ngomongin kemahalan ya kan? Dari hal apa yang membuat sepeda itu jadi mahal Mas? Bodinya kah atau apapun itu? Rangkanya mungkin? Dari hal merek atau brand yang terkenal juga pasti bisa sih membuat spare part itu menjadi mahal. Oh, jadi brand merek perusahaan yang itu ya, yang mahal itu ya mungkin ya. Nah, sudah berapa lama jual beli di bidang sepeda ini Mas? Sudah cukup lama sih saya jual di media sosial juga, dan juga di rumah juga saya jual karena belum adanya toko, jadi saya jual di rumah aja dulu. Oh, jadi Mas Ahmad ini jualan di rumah dan juga jualan di media sosial ya Mas, seperti di Facebook mungkin ya. Ya. Nah, bisa COD katanya Mas. Ya. Nah, itulah wawancara bersama Mas Ahmad, penjual sepeda. Itulah berita yang saya sampaikan saat ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, BSI sekarang udah jadi universitas loh. D3-nya juga masih ada. Kuliah, BSI aja. Berita selanjutnya datang dari guru yang mengajar muridnya secara online. Berita ini akan disampaikan oleh Surya Adi.
Baik pemirsa radio, saat ini saya Surya Prasetya bersama dengan Ibu Guru, siapa Bu namanya? Ibu Desi Ibu Desi mengajar di sekolah mana Bu? di SD 17. SD 17. Bu, aku pengen nanya perihal kegiatan Ibu, pandemik ya kan. Selama pandemi kegiatan Ibu apa saja sih Bu? Ya, karena terjadinya adanya pandemi COVID-19, aktivitas yang saya lakukan ialah mengajar kepada murid-murid saya dan membersihkan pekerjaan rumah, itu aja sih. Oh, itu aja sih. Jadi ngajar sama bersih-bersih rumah aja ya Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu, sistem pembelajaran Ibu nih untuk siswa Ibu seperti apa gitu? Metode pembelajarannya? Saat ini karena adanya COVID-19, sistem pembelajaran yang saya kasih ke murid-murid saya ialah memberikan sebuah tugas satu hari bisa 2 tugas. Lalu setiap pembelajaran wajib anak murid difoto saat pembelajaran di rumah berlangsung untuk sebagai bukti bahwa murid-murid benar-benar mengerjakan tugas yang saya kasih. Oh, jadi metodenya harus ada bukti nih biar murid-murid bisa ngerjain tugas apa enggak gitu ya Bu. Nah, untuk yang ketiga nih Bu, pertanyaan ketiga, kendala selama pembelajaran online itu apa aja ya? Pasti kan ada, setiap kendala pasti ada Bu. Karena kan ini pembelajaran online. Kendala yang didapat ialah kadang terjadinya miskomunikasi antar guru dan orang tua murid, dan juga keterbatasan internet yang bisa membuat boros kuota internet setiap hari dan ilmu yang dipelajari susah untuk diterapkan. Jadi masalah kendalanya itu karena akses internet juga, terus penyampaian pembelajaran juga kurang maksimal ya Bu. Nah, terakhir nih Bu, harapan Ibu untuk kedepannya tentang pandemi COVID ini seperti apa? Harapan saya ialah agar pandemik ini cepat berlalu, karena saya juga lebih senang belajar langsung daripada online yang mengakibatkan beberapa kendala. Oke, lebih baik belajar offline gitu ya Bu, kayak langsung tatap muka gitu, jadi daripada online. Nah, itu pemirsa pendengar radio, saya Suwadi Prasetya sudah selesai wawancara dengan Ibu Desi, yaitu seorang guru. Ya, saya Suwadi Prasetya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita ke-6 datang dari salah satu pelajar SMP yang memberi tanggapan tentang COVID-19. Berita ini akan disampaikan oleh Surya Adi. Baik pendengar radio, saya Suwadi Prasetya. Saat ini saya bersama seorang siswi bernama Citra Aulia Putri. Ya, Citra. Saat ini Citra kelasnya berapa? Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP di sekolah mana? Sejahtera. Sejahtera. Oh, di sekolah Sejahtera Jakarta Utara ya? Ya. Nah, menurut kamu belajar dengan online gitu gimana sih? Sangat membosankan. Tidak mengerti apa pelajaran yang kita ketahui. Oh, jadi Citra nggak bisa ngerti ya pembelajarannya, itu kadang nggak ngerti sama tugas-tugasnya ya kan? Apakah tugas sekolah nih jadi lebih banyak gitu karena adanya kuliah online gitu? Iya, lebih banyak. Jadi semakin lama semakin menumpuk pelajaran, tugas-tugas yang lain. Oh, biasanya kalau sehari nih guru ngasih tugas itu berapa banyak gitu? Dua tugas gitu ada? Ada 2 tugas. kadang-kadang 3, kadang-kadang 2. Kadang-kadang 2, kadang 3 tugas dalam sehari itu ya Citra. Nah, kan udah lama nih belajar online nih ya kan? Bikin kamu bosen gak sih? Ya, membosankan karena tidak bertemu teman-teman, tidak ngasih uang jajan. Ya itulah, gitu aja. Itu aja. Oh, jadi kangen gak sama suasana sekolah nih Citra nih? Iya, kangen banget, pengen
duduk lagi, kembali lagi kayak iya. seperti semula. Mudah-mudahan corona ini hilang. Oke, ya semoga aja ya. Nah, harapan kamu nih terhadap kegiatan kuliah apa maksudnya pembelajaran online ini apa? Pembelajaran ini sih buat pelajaran buat kita semua. Nah, terus ya karena keadaan kayak gini, jadi kita semua ya kayak gini juga harus jarak jauh dari sekolah, dari guru, dari teman-teman, jaga juga kesehatan. Oke. Baik, nih terakhir nih, bagaimana sistem belajar kamu menggunakan aplikasi atau tidak? Sering kehabisan kuota kah atau sinyal gimana maksudnya? Enggak kehabisan kota karena saya pakai wifi. Jadi lebih enak, nggak pernah bolos sih. Kalau itu harus belajar terus, soalnya sama mama ditegasin mulu. Tuh, ya. Jadi sama mama ditegasin mulu ya harus online kuliah, maksudnya belajar online gitu ya, absen. Oke, itulah wawancara saya bersama siswi bernama Citra dari Sekolah Sejahtera. Saya Suradi Prasetya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tindakan yang lebih bijaksana daripada membuang sampah sembarangan. Kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas air mineral ini untuk dijadikan vas bunga, tempat pensil, dan celengan. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat dilakukan dari hal yang kecil. Bila masih sulit untuk melakukan hal ini, mari kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Berita ketujuh datang dari salah satu RT di Jakarta Utara yang memberi tanggapan mengenai COVID-19. Berita ini akan disiarkan langsung oleh Surya Adi. Baik pemirsa radio, kali ini saya Suradi Prasetya bersama Ketua RT bernama Junaidi, Ketua RT 002 Ketua RT RW 011 Kelurahan Rabada Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Oke, baik Om. Pak, saya ingin menanyakan masa PSBB kan sudah berakhir nih ya. Ya. Dan memasuki masa new normal. Ya. Tindakan apa yang dilakukan Pak RT terhadap warganya? Masa new normal ini bukan berarti betul-betul harus bebas ya, karena kita di RW ini bentuk gugus tugas. Namun tetap kita berhati-hati bahwa transisi PSBB ini gugus tugas itu menjaga lingkungan agar tetap warga itu mematuhi proses protokol 3M. 3M itu adalah selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak. Ya, itu. Oke, itu berarti 3M itu ya Om. Wah, nah yang saya tahu nih Om, bahwa ada warga yang terkena wabah COVID-19, apakah benar dan tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah penularan? Ya benar sekali, itu warga kami memang ada yang tetangga RT sebelah ini ada yang kena COVID, ada 4 jiwa kalau nggak salah, 3 ibu, bapak dan 1 anak. Itu sebagai gugus tugas kami di sini RT, RW, PKK, Dawis dan Jumantik itu masing-masing punya tugas. Dawis itu begitu kita isolasi mandiri di rumahnya, kami adakan Jumantik itu dan Dawis adakan kebutuhan makanan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh yang kita isolasi itu. Kemudian juga jalannya gangnya itu kita tutup sementara dan warga kita berikan himbauan agar jangan terlalu banyak lalu lalang di sekitar dampak itu. Oke, nih yang terakhir Om, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana keadaan warga Bapak yang terkena wabah COVID-19, apakah sudah sehat? Alhamdulillah selama 14 hari kali 2 itu kami dengar dari pihak kesehatan
koordinasi dengan gugus tugas kami, dengan pihak puskesmas, pihak kelurahan. Alhamdulillah warga kami 3 jiwa itu sudah negatif. Alhamdulillah udah negatif ya tentang warga yang terkena wabah COVID di Jalan Sawah Baru, RT 01, RW 011, Robadak Utara, Jakarta Utara. Nah, itulah berita COVID-19. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya datang dari Permai Jakarta Utara tentang karyawan yang sedang di WFH-kan. Berita ini akan disiarkan langsung oleh Surya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar radio, saya Suradi Prasetya saat ini bersama dengan pekerja yang mengalami work from home. Dengan Mas atau Bapak siapa? Dengan Mas Aldi. Oke, Mas Aldi, bagaimana pendapat Anda tentang work from home saat ini? Tindakan pemerintah untuk WFH sangat tepat dikenakan adanya wabah COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Oh, berarti cukup khawatir ya karena ada wabah COVID-19 ini. Nah, apakah ada kendala Mas saat work from home saat ini? Untuk kendala sendiri ada beberapa. Ya mungkin adanya kendala miskomunikasi antar rekan kerja, tetapi adanya WFH ini kita bisa berkumpul bersama keluarga lebih leluasa. Oke. Ya itulah miskomunikasi kendalanya ya. Nah, saat pemerintah sudah memulai keadaan new normal nih Mas, lebih baik new normal atau work from home bagi Mas Aldi? Lebih baik new normal karena pendapatan atau gaji bisa lebih besar, tetapi kita juga harus ekstra menjaga kesehatan untuk menghindari terkena wabah virus ini. Oke, berarti karena lebih baik new normal, kita pendapatannya lebih banyak ya kan gitu, lebih full gitu ya Mas. Tapi kita juga jangan lupa protokol kesehatan ya Mas yang dari pemerintah anjurkan gitu. Nah, terakhir nih Mas, bagaimana kebijakan perusahaan Anda Mas Aldi tentang terjadinya situasi pandemi ini? Dikarenakan setiap perusahaan pasti berbeda-beda kebijakannya. Kalau di perusahaan Mas Aldi kebijakan itu seperti apa Mas? Dalam pandemi ini perusahaan saya melakukan sistem kerja 2 hari untuk 1 hari libur. Oh, jadi sistem kebijakan perusahaan Mas Aldi ini 2 hari kerja dan 1 hari libur gitu. Jadi selang-seling ya Mas, gitu. Oh ya gitu. Nah, terima kasih buat Mas Aldi yang sudah diwawancarain dengan saya. Saya Suradi Prasetya, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, BSI sekarang udah jadi universitas loh. D3-nya juga masih ada. Kuliah, BSI aja. Kembali lagi bersama saya Salamedi. Berita selanjutnya datang dari perkulineran di Jakarta Utara, yaitu rice bowl laris manis di tengah pandemi COVID-19. Berita ini akan disiarkan oleh Surya Adi. Baik pemirsa radio, saya Suradi Prasetya. Saat ini saya bersama Ibu Komaria. Ya, Ibu pekerjaannya apa? Saya dagang di bidang usaha kuliner. Dagangan saya makanan siap saji. Makan siap sajinya itu apa ya Bu? Saya menunya banyakan dari menu utama itu dari ayam. Oh ayam ya. Nah Bu, untuk bumbunya sendiri nih ya, Ibu pakai apa itu buat pembeli seneng sama makanan Ibu? Bumbunya pakai apa aja? Jenis dagangan yang saya jual, saya kan berbentuk nasi ayam rice bowl.
Itu bahan utamanya kan ayam pilet, dan sausnya memakai saus black pepper, saus asam manis, saus keju, saus teriyaki. Kalau itu banyak kan yang siap saji saus-saus. Kalau saya ini meracik sendiri, jadi mungkin itulah pedagang pembeli banyak minat dari saus racikan saya sendiri gitu. Untuk pembeli nih Bu, paling banyak itu paling suka nih ya pakai bumbu apa? Kebanyakan sih bumbu saus black pepper sama asam manis, itu yang paling laris banget setiap hari. Oh, sering banget ya orang pada suka itu ya Bu, black pepper sama asam manis. Nah, untuk harga sendiri ini Bu, satu porsinya berapa? Harga tersendiri saya jual satu paket itu 15.000. Bentuk nasi dan minum es lemon tea. Semua rasa harganya 15.000. Oh, berarti udah cukup murah ya, karena kan kita udah dapat 15.000, udah dapat ayam sama nasi, terus ada minumnya juga, udah cukup murah Ibu. Nah, nih udah tersedia gak sih Bu di Gojek ataupun di GrabFood makanan Ibu? Alhamdulillah kalau di GrabFood saya udah berjalan 3 minggu. Nah, Grab baru hari ini per tanggal 17 saya sudah disetujui oleh Grab. Mudah-mudahan doain ya buat pemirsa, usaha saya berkembang di Gojek dan di GrabFood. Oke. Alhamdulillah sekarang udah kita bisa memesan makanan di GrabFood atau di Gojek buat mesan makanan teh cocom. Nah, untuk ide membuat makanan ini dari siapa Bu? Awalnya anak saya kan suka makan steak. Nah, saya ngeliat di YouTube gimana cara makan steak. Kebenaran anak saya suka, jadi saya muncul ide, "Ma, kita jualan aja yuk nasi rice bowl steak ayam saus black pepper." Itu awalnya berkembang usaha saya dari kesukaan anak saya makan steak ayam saus black pepper. Alhamdulillah sekarang berkembang, makanan saya banyak yang beli. Oh, jadi idenya itu dari anaknya sendiri ya, ketika ngeliat anaknya makan apa gitu. Wah, cukup inspirasi banget nih. Apa teh cocom ya kan warungnya. Nah, baik ya pendengar radio, cukup sampai di sini saja wawancara bersama Ibu Kokom. Saya Suradi Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir datang dari Jakarta Utara tentang kosmetik. Nuskin adalah kosmetik yang terbuat dari bahan alami. Berita ini akan disampaikan oleh Surya Adi. Baik pendengar radio, nama saya Suradi Prasetya. Saat ini saya bersama dengan Ibu. Nama saya Alifah Sabaria. Oh, ya, bisa saya panggil Alifah apa Ria? Boleh. Ya boleh. Oke, Ibu berdagang di apa namanya? Bagian apa? Untuk saat ini saya bergerak di bidang bisnis kosmetik, kesehatan serta kecantikan untuk anti pentuaan atau anti aging, yang dimana perusahaan Amerika ya yang terkenal dan berteknologi tinggi, yaitu perusahaan Nuskin. Nuskin itu jenis kosmetik seperti apa ya Bu? Ya, kalau untuk diinformasikan secara detailnya, Nuskin itu mempunyai teknologi ageLOC ya, yang dimana ageLOC itu merupakan hak paten dari perusahaan kita, yang dimana dapat membantu meriset ekspresi genetika tubuh yang atau yang bisa dibilang oleh kita saat ini seperti meregenerasi, serta Nuskin ini merupakan produk suplementasi untuk kesehatan kulit ya, bukan obat, dan natural, jadi bukan sintetis, berbahan alami serta multifungsi, bukan satu fungsi. Jadi terlihat, terasa dan terukur, bukan kira-kira, dan canggih, berteknologi tinggi seperti itu. Oh iya.
Wah, cukup menarik banget ya penjelasannya. Nah, untuk harga nih, untuk setiap paketnya itu harganya berapa? Untuk di bidang kesehatannya kita ada paket Ultimate Duo ya, yang dimana terdiri dari R2 atau Youth Span, yang dimana untuk anti penuaan dari ujung rambut serta ujung kaki itu untuk mensuplementasikan obat atau suplementasi ya, seperti itu. Terus untuk kecantikannya, kosmetiknya kita ada paket Galvanic Spa atau yang biasa disebut setrika wajah. Itu terdiri dari paket Lumi Spa serta Galvanic Spa dengan harga 8.500.000 untuk saat ini, karena ada ulang tahun Nu Skin ya, jadi ada promo. Nah, seperti itu gambarannya. Itulah gambaran harga yang sudah dijelaskan. Nah, kita udah ke harga, sekarang kita manfaatnya nih. Manfaat kita pakai Nu Skin itu seperti apa efeknya, Ibu Ria? Jadi manfaat yang diterima pastinya ya, tadi yang seperti saya bilang itu manfaatnya multifungsi. Jadi bukan hanya satu fungsi aja. Selain bisa memberikan anti penuaan terhadap kulit kita, mencegah penuaan ya, kemudian bisa merasakan efek awet muda pula, terus kenyal, kemudian berkurangnya keriput, mencerahkan, kemudian ya berbahan alami ya, jadi untuk kesehatan pun sangat aman, untuk kosmetik kulit kita pun aman. Berarti aman lah pokoknya untuk dipakai sehari-hari gitu ya. Nah, ya. Sudah berapa lama nih menjalani dunia bisnis perdagangan seperti ini? Untuk menjalani bisnis Nu Skin saat ini saya sudah bergerak hampir 7 bulan saja sih baru, tapi yang dirasakan tuh sudah sangat banyak dan pastinya sudah bermanfaat bagi orang banyak pula. Jadi saya sangat menyukai dalam bisnis kosmetik di Nu Skin, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apakah Nu Skin ini produk yang aman atau halal, Bu? Ya, tadi seperti dibilang ya, bahwa kita berbahan alami, tidak sintetis, dan pastinya semua produk yang sudah ada di Indonesia itu sudah masuk proses halal MUI dan sangat-sangat aman untuk dipergunakan atau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, seperti itu. Wah, berarti udah aman dan udah bisa halal gitu ya, aman dari segala apapun. Nah, bagus banget nih produk Nu Skin ini. Nah, itulah pemirsa radio wawancara saya dengan Ibu Ria tentang membahas kosmetik, yaitu Nu Skin. Saya Suradi Prasetya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar setia Radio BSI, sekian berita yang telah kami sampaikan. Saya Salamedi, sampai jumpa. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, ceriakan harimu. BSI Radio, ceriakan harimu.